Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Di video ini gue mau bahas keran bensin Vespa, tuas cuk, cara nyalain dan cara matiin Vespa. Mungkin ini hal sepele banget, basic ya. Tapi mungkin ada yang butuh juga ya. Karena jujur aja waktu gue baru beli Vespa, ya rada kagok juga cara gunainnya. Padahal cara pakai ngendarainnya ya gak beda jauh sama motor-motor manual lain. Tapi ya tetap aja ada bedanya. Nah, mungkin buat yang expert bakal jenuh, tapi buat yang baru main Vespa, baru beli atau ada niatan beli Vespa gitu ya, mungkin bisa bermanfaat. 2021 loh, masa belum punya Vespa. Nah, pertama ya langsung aja ya, di sini keran bensin. Keran bensin Vespa itu manual, nggak kayak motor lain yang udah otomatis ya. Posisinya juga kalau ujung condong ke kiri itu berarti close atau tutup. Ada tulisannya huruf C. Nah, buat ngebuka itu diputer berlawanan arah jarum jam sampai tegak ke atas. Nah, kalau diputer lagi sampai mentok ke kanan itu rest atau sisa gitu ya. Ada tulisannya huruf R gitu. Nah, kalau udah posisi gini, berarti bahan bakar itu udah tinggal dikit ya. Kalau misalkan bensinnya turun, terus dibuka sampai mentok baru turun itu berarti ya udah tinggal sisa-sisa gitu ya. Nah, di atasnya itu ada tuas jok. Fungsinya itu buat kasih suplai bahan bakar lebih ke karbu. Ini sorry ya kalau misalkan salah atau keliru. Ini ya menurut gue sih kayak gitu yang gue tahu ya. Biasanya kan ini dioperasinya itu kalau mesin dingin atau kalau pagi pas manasin gitu. Karena bahan bakar itu kalau mesin dingin yang di ruang bakar, yang di area isap atau area manifold gitu ya, itu ngendep kan. Dan juga udah nggak berbentuk kabut lagi, jadi bakar rada susah buat nyalain. Makanya ditambah suplai bahan bakar dengan menarik tuas jok ini. Udah keran bensin dibuka. Nah, terus ini kickstarternya. Nah, bentuk kickstarternya itu beda ya, nggak kayak motor-motor Matic, bebek. Udah dibuka keran bensin, nanti tinggal kita sela-sela aja. Terus juga posisi posisi nyalanya nih, kan biasanya kalau kita motor bebek atau Matic itu kan posisinya ke depan ya. Tapi kalau Vespa itu gue kurang serak aja kalau misalkan posisinya itu ke depan. Karena nih, kalau misalkan posisinya itu ngadep ke depan, itu jempol kita tuh bakal rawan banget kena dek tuh, rasanya gurih banget, bikin jantengan lah segala macem. Wah, kacau lah. Juga kan kita harus tarik tuas jok nih. Nah, kalau misalkan kita ngadep ke depan itu ya posisinya rada repot aja gitu, jadi enaknya ke belakang. Joknya yang udah digompol-gompol digarukin kucing jangan diperhatiin ya. Udah gitu tinggal kita sela-sela aja sampai mesinnya nyala. Nah, terus juga kalau baru dinyalain itu sebenarnya kita tarik gasnya itu sekitar 25% aja ya, biar mesin nggak kaget banget ya. Sebenarnya cara kerja mesin 2 tak kan oli pelumas sama piston jadi satu ya, sebenarnya mana-mana aja sih. Nah, terus juga tombol kecil ini nih, ini tombol switch off atau quick switch buat pemutus arus pengapian. Karena Vespa nggak ada kunci kontak, adanya cuma kunci stang sama keran bensin. Ya udah itu aja. Jadi kalau buat matiinnya itu ya, buat matiinnya kita tekan aja, nanti mesinnya bakalan mati. Oh ya, diralat sedikit ya. Sebenarnya nggak semua Vespa itu nggak ada, sebenarnya nggak semua Vespa nggak punya kunci kontak. Mulai dari mulai dari eksklusif, Excel, New PX ya itu udah ada kunci kontaknya. Jadi kalau yang tahun muda aja dan beberapa aja yang nggak ada kunci kontaknya. Sebagian juga udah ada kok. Vespa Matic aja ada kunci kontaknya. Beda lah ya. Nah, kalau yang saklarnya udah nggak fungsi, biasanya mainin kopling. Jadi sambil injek rem ya, nanti dia dioper ke gigi satu, terus dilepas pelan-pelan koplingnya. Sebenarnya cara ini nggak disaranin ya, karena bikin kampas kopling lebih nggak awet dari biasanya.
nggak signifikan banget sih, tapi ya nggak bakal lebih awet sama yang nggak kayak gitu. Kalau bisa sih diurut kabel ya, tapi emang nggak gampang. Nggak susah tapi nggak gampang. Oke, mungkin sekian videonya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, salah-salah, keliru, bisa ditanya di kolom komentar yang kurang jelas, atau misalkan request apa. Saran dan kritiknya juga silahkan ya di kolom komentar. Thanks for watch, see you next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.